Ujian bisa saja ujian Allah berikan kepada seorang hamba dengan kefakiran, dengan sakit dan sebagainya. Atau ujian dengan Allah mengirim orang yang menyakiti hatinya. Allah mengirim orang yang berbuat zalim kepadanya. Oh, ada obatnya, ilmu kebal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbuat zalim kepada kita, menyakiti kita, kalau kita punya hati kebal, lapang, nggak sakit kita. Tapi kalau kita terus hati kita fokus, marah, dendam kepada dia, semakin sakit. Maka termasuk ilmu yang luar biasa untuk menghilangkan depresi yang luar biasa adalah ilmu ketabahan ini. Yaitu bagaimana kita menata hati kita agar kita tidak dendam kepada siapapun. Maka kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, agar tidak menjadi penyakit di mental kita, ayo kita doakan dengan doa kebaikan. Dan agar tidak menjadi penyakit di hati kita, doakan dengan doa kebaikan. Ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku. Beri rezeki yang banyak ya Allah. Ampuni ya Allah. Jaga keluarganya ya Allah. Kalau sudah terbiasa kita begini, terus kita mengalihkan. Daripada kita menanamkan kebencian yang akan menambah luka di hati kita, kita rubah dengan doa kebaikan. Itu yang akan membalut perlahan dan perlahan. Sehingga yang namanya penyakit itu akan hilang nanti. Doakan dengan kebaikan. Kemudian di saat Allah menimpakan kepada seorang hamba musibah, sadari bahwasanya ini perlu menyadari. Yang kita cari hidup ini apa? Hidup kita. Tapi yang lebih penting lagi ternyata kita menyiapkan di saat hidup ini untuk berbekal untuk hidup nanti di akhirat. Ada dengan sholat, dengan ibadah dan yang lainnya. Termasuk sedekah yang kita berikan. Tapi ternyata ada satu bekal yang luar biasa adalah sabar di saat Allah berikan kepada seorang hamba tersebut musibah. Di saat diuji sabar, maka ketahuilah kalau Allah menguji seorang hamba apakah ada yang meninggal dunia. Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyirus sabirin. Ada ujian nanti, ada perkebunannya rusak, ada yang meninggal, ada sakit, ada ini ujian ada. Dan semua dari kita akan mengalami ujian tersebut, pasti akan mengalami ujian tersebut. Hanya bedanya tingkat ketabahan. Maka untuk menjadi tabah, ayo kita fahami bahwa kita rindu akhirat, rindu Allah. Yang pertama adalah sadari kalau Allah menguji seorang beriman, pertama karena Allah ingin mengampuni dosanya. Oh, dosa kita sangat banyak. Kita di jalan lihat yang haram. Tapi ternyata dengan diberi oleh Allah ujian itu artinya penghapus dosa. Satu. Yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Oh, naik pangkat agar kita semakin mendekat dengan para orang-orang soleh. Sampai bertemu dengan baginda Nabi. Yang ketiga karena Allah ingin memberikan pahala besar nanti kita di akhirat. Maka sesungguhnya dengan musibah sebetulnya mau diangkat derajatnya. Ada seorang hamba suatu ketika berkata, Buya, saya punya sahabat merasa gelisah. Kenapa? Dia itu dulu berhasil sukses. Akhirnya dia membangun masjid. Setelah bangun masjid, dia runtuh. Dia bangkrut. Dia sedih. Apakah gara-gara bangun masjid lalu dia melarat? Oh, salah. Melarat banyak. Orang nggak bangun masjid, melarat juga banyak. Tapi setan membisikkan. Jadi gara-gara membangun masjid, dia melarat. Lah ini seolah-olah dihubungkan dengan kebaikannya. Maka menjadi tidak ikhlas. Maka syukurlah dia. Syukur gimana, Bu ya? Katakan kepada orang tersebut, Alhamdulillah, dia melarat kok sudah bangun masjid. Banyak orang melarat belum sempat bangun masjid. Dia melarat, jatuh melarat, Alhamdulillah sudah punya bangun masjid. Ini satu ketika ada satu yang bertanya. Jadi, dia sebetulnya di saat dia itu marah kepada Allah. Kalau dia, oh gara-gara saya ikut program kebaikan, lalu saya ekonomi runtuh. Alhamdulillah, saya sudah punya kebaikan. Dan semoga ini yang bergabung ini dimudahkan semuanya oleh Allah. Ini sebuah kisah saja yang datang kepada kami. Anda insya Allah, kalau ada diuji Allah dengan ujian, sabar, Allah akan angkat derajat. Mungkin Anda kemarin bandai sudah berderma dengan jumlah yang banyak, itu sudah diterima oleh Allah. Insya Allah setelah ini lebih banyak lagi. Kalau ternyata diuji masalah ekonomi, itu hanya sesaat. Asalkan Anda tabah dan sabar, tetap mengharap kepada Allah, maka nanti akan Allah beri lebih banyak lagi. Ini kuncinya kesabaran itu. Anda pahami bahasanya, kalau Allah menguji kita, apakah ada yang sakit, ada yang ini, ada ini, ketahuilah bahasanya, itu adalah satu di antara tiga. Penghapus dosa, pengangkatan derajat, atau nanti akan Allah timbun, Allah simpankan pahala nanti di surga,